Halo Sobat Pintar, jumpa lagi dengan saya Kevin. Di video kali ini kita akan membahas tentang nilai mutlak. Nilai mutlak merupakan fungsi yang membawa himpunan semua bilangan real ke daerah hasil himpunan bilangan real positif. Didefinisikan dengan tanda seperti ini, dibaca dengan nilai mutlak fx yang menghasilkan fx untuk semua fx lebih dari sama dengan 0 dan negatif fx untuk fx kurang dari 0. Contohnya, ketika kita punya nilai mutlak dari 3, karena 3 itu lebih dari sama dengan 0, berarti nilainya adalah tetap 3. Kemudian kalau kita memiliki nilai mutlak dari min 9 atau negatif 9, karena negatif 9 kurang dari 0, maka nilainya adalah min atau negatif 9. Jadinya menjadi positif 9. Nah, karena nilai mutlak itu selalu positif, maka nilai mutlak sering juga diasosiasikan sebagai jarak antara suatu nilai dengan 0. Nah, selanjutnya kita punya nilai mutlak dari 5 dikurangi 7. Kita selesaikan dulu yang ada di dalam tanda nilai mutlak. Jadi 5 dikurangi 7, negatif 2. Nilai mutlak dari negatif 2, berarti ini ya, karena kurang dari 0, berarti min 2 sama dengan 2. Nah, contoh selanjutnya, nilai mutlak dari negatif 3, berarti kita punya 3, dikurangi nilai mutlak dari 8. 8 ditambah nilai mutlak dari negatif 4, 4. Berarti kita memperoleh 3 dikurangi 8, negatif 5 ditambah 4, negatif 1. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau misalkan nilai mutlak dari X? Karena kita belum tahu apakah X-nya itu lebih dari 0 atau kurang dari 0, berarti kita punya definisi nilai mutlak dari X bisa jadi dia X. Kapan? Untuk X lebih dari sama dengan 0. Kemungkinan yang kedua, nilainya akan sama dengan negatif X ketika X-nya kurang dari 0. Selanjutnya, ketika kita ingin mencari nilai mutlak dari 3X min 1, maka ada dua kemungkinan juga, tergantung nilai X. Yang pertama adalah 3X kurangi 1, ketika 3X kurangi 1 itu lebih dari sama dengan 0, atau 3X lebih dari sama dengan 1, atau untuk X lebih dari sama dengan 1/3. Nah, kemungkinan yang kedua nilainya bisa min 3X min 1 untuk X-nya kurang dari 1/3. Jadi ada dua kemungkinan nilai dari nilai mutlak 3X dikurangi 1. Selanjutnya kita akan coba untuk menyelesaikan latihan soal yang berkaitan dengan nilai mutlak. Nah, di sini ada beberapa latihan soal yang berkaitan dengan nilai mutlak. Yang pertama, kita akan mencari hasil dari nilai mutlak dari 8 dikurangi 14. Berarti kita selesaikan dulu operasi yang ada di dalam tanda nilai mutlak. 8 dikurangi 14 itu negatif 6. Nilai mutlak dari negatif 6 di min negatif 6 sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita ingin menyelesaikan bentuk ini. Berarti 2 ditambah nilai mutlak dari 2 dikurangi 5. Kita selesaikan dulu yang di dalam nilai mutlak ini. Berarti kita boleh 2 ditambah nilai mutlak dari negatif 3. Nah, nilai mutlak dari negatif 3 kan sama dengan 3. Jadi 2 ditambah 3. Nilai mutlak dari 2 ditambah 3 ya, sama dengan 5. Contoh yang ketiga atau latihan yang ketiga, nilai mutlak dari pi dikurangi 1. Ingat, pi itu angka yang sudah jelas nilainya, yaitu 3,1428 dan seterusnya. Ketika dia dikurangi 1, maka nilainya lebih dari atau sama dengan 0. Berarti nilainya tetap.
I dikurangi 1. Nah, selanjutnya, latihan soal nomor 4. Kita punya nilai mutlak dari negatif 1 ditambah 2 dikali negatif 3. Kemudian kita punya 4 dikurangi negatif 5 ditambah 1. Nah, berarti kita selesaikan dulu ekspresi atau nilai yang ada di dalam tanda nilai mutlak. Soal nomor 4 berarti kita selesaikan. Berarti negatif 1 ditambah 2 dikali nilai mutlak dari negatif 3 sama dengan 3. Berarti 2 kali 3 dikurangi 4 dikurangi. Ini nilai mutlak dari 5 tambah 1, 6. Nilai mutlak dari 6 berarti 6. Berarti di sini kita akan memiliki negatif 1 ditambah 6. Berarti kita punya nilai mutlak dari 5 dikurangi nilai mutlak dari 4 dikurangi 6 negatif 2. Jadi kita punya 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, yang kelima, kita diminta untuk mencari nilai atau definisi dari 2x min 4. Jadi, seperti yang dijelaskan tadi, ada dua kemungkinan nilai. Nilai yang pertama adalah tetap 2x min 4 untuk 2x min 4 lebih dari sama dengan 0. Atau 2x lebih dari sama dengan 4. Atau x lebih dari sama dengan 2. Dan nilai yang kedua, min 2x min 4 untuk x-nya kurang dari 2. Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk menggambar grafik nilai mutlak atau menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Oke, untuk menggambar grafik fungsi nilai mutlak, ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Pada kesempatan kali ini, kita coba untuk menggambar grafik fungsi nilai mutlak yang di dalamnya mengandung fungsi linear terlebih dahulu. Langkah yang pertama adalah tentukan pembuat nol fungsi. Jadi, untuk fungsi y sama dengan nilai mutlak dari fx, pembuat nolnya berarti fx sama dengan 0. Kemudian nanti kita cari nilai x berapa yang membuat fx sama dengan 0. Langkah yang kedua adalah masukkan titik-titik sebelum dan sesudah dari pembuat nol fungsi yang tadi. Nah, langsung saja kita coba untuk menggambar salah satu grafik fungsi nilai mutlak. Yang pertama, kita coba untuk gambar grafik yang paling sederhana dulu, yaitu y sama dengan nilai mutlak dari x. Langkah yang pertama, kita cari dulu pembuat nol fungsinya. Berarti sudah jelas di sini karena yang ada di dalam nilai mutlakannya x, berarti x-nya sama dengan 0. Kemudian langkah yang kedua, kita masukkan titik-titik di sebelum dan sesudah pembuat nol fungsi. Nah, karena tadi kita sudah menemukan pembuat nolnya itu di x sama dengan 0, tinggal kita masukkan. Yang pertama kita cari dulu. Ketika dimasukkan 1 ke dalam fungsi nilai mutlak, berarti nilai mutlak dari 1 tetap 1. Nilai mutlak dari 2 tetap 2. Nilai mutlak dari 3, 3. Nilai mutlak dari 4 tetap 4. Nilai mutlak dari 5 tetap 5. Kemudian dari 0 ke kiri, nilai mutlak dari negatif 1 ketemu 1. Nilai mutlak dari negatif 2, 2. Dan seterusnya 3, 4, dan 5. Sehingga kita punya titik-titik yang kita pakai untuk menggambar. Berarti kita punya negatif 5,5. Kita punya negatif 4,4. Dan seterusnya sampai terakhir kita punya 5,5. Selanjutnya dari titik-titik tersebut kemudian kita gambar. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi, sama dengan grafik linear, yaitu berupa garis, tetapi karena nilai dari nilai mutlak itu tidak mungkin negatif, berarti sampai di titik potong, sampai di sumbu y,
dia seolah-olah membalik gitu. Nah, makanya pembuat nol fungsi ini beberapa kali juga disebut sebagai titik balik dari suatu grafik fungsi nilai mutlak. Oke, kita coba contoh yang kedua. Misalkan kita ingin mencoba untuk menggambar grafik fungsi dari Y sama dengan nilai mutlak 2x plus 5. Langkah yang pertama kita buat dulu pembuat nol fungsinya. Berarti di dalam nilai mutlak ini 2x plus 5 sama dengan 0. Artinya 2x sama dengan negatif 5. Kita peroleh x-nya sama dengan min 5 per 2 atau negatif 2,5. Selanjutnya kita masukkan titik-titik sebelum dan sesudah membuat nol fungsi. Nah, min 5 per 2, berarti ini kan 0 ya, karena pembuat 0. Kemudian kita masukkan sebelum dan sesudah. Karena negatif 2,5, berarti sesudahnya adalah negatif 2, negatif 1, 0, dan 1, dan seterusnya. Kemudian sebelumnya adalah negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Kita coba dulu. Negatif 2 kita masukkan, berarti negatif 2 kali 2, negatif 1, negatif 4, ditambah 5 sama dengan 1. Dan yang mutlak dari 1 tetap 1 ya. Negatif 1 kita masukkan, 2 kali negatif 1, negatif 2, ditambah 5, 3. 0 kita masukkan, ketemunya 5. 1 kita masukkan, ketemunya 7. Selanjutnya negatif 3 kita masukkan. Negatif 3, 2 kali negatif 3, negatif 6, tambah 5, negatif 1. Nilai mutlak dari negatif 1, 1. Nah, selanjutnya kita hitung negatif 4 kali 2, negatif 8, tambah 5, negatif 3, kita mutlakkan, ketemunya 3. Negatif 5 kali 2, negatif 10, tambah 5, negatif 5, kita mutlakkan, jadinya 5. Negatif 6, kita kalikan 2, negatif 12, tambah 5, negatif 7, dimutlakkan 7. Berarti kita juga akan memiliki titik-titik di sini. Kita punya negatif 6,7, kita punya negatif 5,5, dan seterusnya sampai nanti kita punya 1,7. Kemudian kita masukkan ke dalam koordinat kartesius, dan kita hubungkan titik-titik yang sudah kita punya ini, ketemu grafik seperti ini. Nah, pembuat nolnya di negatif 2,5 dan titik-titik yang sebelum dan sesudahnya kita gambar membentuk grafik seperti ini. Nah, selanjutnya kita di video selanjutnya akan membahas tentang persamaan nilai mutlak. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton channel ini, like dan share jika bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya.